Ini bukan video motivasi, bukan juga tempat cari pembenaran. Nama aku Distorted Side, bukan nama asli, karena yang ingin aku bicarakan di sini bukan tentang siapa aku di luar, tapi apa yang pelan-pelan rusak di dalam manusia. Aku bukan orang paling pintar, bukan paling benar, dan yang jelas bukan orang suci. Aku cuma seseorang yang terlalu sering diam, terlalu sering terlalu lama mengamati bagaimana orang-orang berlomba terlihat baik, tapi takut jujur, mengamati bagaimana kebenaran sering dibenci bukan karena salah, tapi karena tidak nyaman. Channel ini dibuat bukan untuk mengajari kamu hidup, tapi untuk mengganggu cara kamu melihat hidup. Kalau kamu cari kata-kata manis, kamu salah tempat. Tapi kalau kamu pernah merasa ada yang salah dengan dunia ini, ada yang salah tapi nggak bisa kamu jelasin, dan ada pertanyaan di kepala kamu yang nggak pernah dijawab jujur, mungkin tempat ini buat kamu. Di sini aku nggak janji solusi, aku cuma janji satu hal, kejujuran, meski kadang pahit. Dan video ini bukan tentang siapa yang benar atau salah, tapi tentang kenapa kata baik dan jahat lebih rumit daripada yang selama ini diajarkan. Kalau kamu siap mendengar tanpa buru-buru menghakimi, kita lanjut. Aku pernah dikatain jahat sama orang karena mereka pernah melihat orang baik, sehingga aku dikatakan jahat. Ada orang jahat karena ada orang baik, ada orang baik karena ada orang jahat. Gak mungkin aku dikatakan jahat kalau dia nggak ngelihat orang yang baik, ya kan? Dan ketika aku di dunia ini punya cita-cita ingin menghabiskan orang jahat, maka aku harus siap tidak ada orang baik di dunia ini. Dan ketika aku punya mimpi menghabiskan orang jahat hanya agar aku terlihat baik, kalau semua orang busuk, nggak ada lagi yang disebut busuk, itu cuma normal. Jadi saat orang menyebut kamu jahat, seringkali bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu nggak muat di definisi baik versi mereka. Sekarang bagian yang penting, ketika aku ingin menghabiskan orang jahat, aku harus siap tidak ada orang baik di dunia ini. Ini tajam banget dan jarang orang nyadar, karena kalau jahat dihilangkan total, maka baik juga kehilangan makna. Dunia tanpa kejahatan bukan dunia suci, tapi dunia tanpa kontras, tanpa definisi. Dan di sini masuk jebakan ego, ketika aku ingin menghabiskan orang jahat hanya agar aku terlihat baik. Nah, ini bukan goblok, ini jebakan sangat manusiawi. Tapi kamu jadi goblok kalau kamu gak sadar ini jebakan. Dan kamu tidak goblok karena kamu sadar dan nanya. Kalau tujuan kamu membasmi jahat agar kamu diakui baik, maka kamu tidak sedang melawan kejahatan. Kamu cuma mengganti peran penjahat dengan topeng pahlawan. Dan sejarah penuh orang kayak gitu. Nah, mereka bilang demi kebaikan, tapi tangannya sama-sama kotornya. Cuma narasinya yang lebih rapi. Kesimpulan brutalnya gini. Masalahnya bukan ingin menghancurkan orang jahat. Masalahnya adalah ingin disebut baik. Begitu kamu butuh label baik, kaget. Kamu udah main di permainan yang sama dengan orang-orang yang kamu benci. Orang-orang yang benar-benar berbahaya bukan orang yang jahat, tapi orang yang merasa dirinya paling benar. Mereka bilang aku jahat bukan karena aku paling gelap, tapi karena mereka melihat terang dan butuh perbandingan untuk menemaninya. Tidak ada yang disebut jahat tanpa lebih dulu mengenal yang
baik, seperti bayangan yang hanya lahir karena cahaya. Ironinya, di dunia ini aku pernah bermimpi menghabiskan semua yang jahat, terdengar mulia, terdengar seperti keadilan, tapi aku lupa satu hal. Jika kejahatan lenyap seluruhnya, maka kebaikan juga kehilangan nama. Karena tanpa kontras yang disebut baik hanyalah kebiasaan. Lalu aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku ingin memusnahkan kejahatan karena ia menyakiti dunia, atau karena ingin berdiri di sisi yang disebut benar? Sebab di titik itu niat mulai berubah wajah, perlawanan berubah jadi ambisi, dan keadilan pelan-pelan menjadi alat pembenaran. Ya, aku sadar membunuh kejahatan demi terlihat baik bukanlah keberanian. Itu cuma ketakutan akan dinilai seperti mereka. Sejarah tak runtuh oleh orang jahat semata, tapi oleh mereka yang ingin dirinya paling benar. Maka kini aku tak lagi bertanya siapa yang jahat atau siapa yang baik. Aku hanya menjaga satu hal, agar ketika aku melawan kegelapan, aku tidak berubah menjadi cahaya yang membakar segalanya. Ya, inti makna statement ini sebenarnya satu, tapi dalam dan agak berbahaya kalau disalahpahami. Aku jelasin pelan. Bayangin satu peristiwa sederhana, ada dua orang di satu ruangan, yang satu selalu jujur, kalau salah ya dia bilang salah, kalau benar dia nggak cari tepuk tangan. Yang satu lagi pintar bersikap, senyum rapi, kata-katanya manis, tapi kalau ada yang salah dia cari kambing hitam, kalau ada yang benar dia pasang badan. Anehnya, orang yang jujur itu disebut jahat, yang pintar bersikap baik disebut orang baik. Kenapa? Karena kejujuran bikin tidak nyaman, dan kenyamanan hari ini lebih dihargai daripada kebenaran. Sejak saat itu aku sadar satu hal, jahat dan baik jarang ditentukan oleh moral, lebih sering ditentukan oleh rasa aman. Ya, baik dan jahat bukan sifat absolut. Seseorang cuma bisa disebut jahat karena dia pernah melihat yang baik. Tanpa pengalaman tentang kebaikan, kata jahat tidak punya makna. Coba pikirkan, kalau semua orang di dunia ini berbohong bukan kejahatan, itu cuma kebiasaan. Kalau semua orang egoisme bukan dosa, itu cuma normal. Jadi jahat dan baik bukan sifat mutlak, mereka pembanding, seperti panas dan dingin, seperti terang dan gelap. Yang satu hanya ada karena ada yang lain, gitu loh. Makanya ketika seseorang menyebut kamu jahat, seringkali bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu tidak muat di definisi baik versi mereka, gitu ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang jarang dibahas. Banyak orang bermimpi kalau orang jahat dihabisi semua, dunia bakal baik-baik saja. Tapi pertanyaannya, baik menurut siapa? Karena kalau kejahatan lenyap seluruhnya, kebaikan juga kehilangan makna. Dunia tanpa kejahatan bukan dunia yang suci, itu dunia tanpa kontras, tanpa definisi, tanpa cermin moral. Di dunia seperti itu, yang disebut baik bukan lagi pilihan, tapi kebiasaan. Dan kebiasaan tidak membutuhkan kesadaran. Sekarang masuk ke jebakan ego, melawan kejahatan agar terlihat baik. Di sini jebakan paling berbahaya muncul ketika seseorang berkata, aku ingin menghancurkan yang jahat. Pertanyaannya bukan apa yang dia lawan, tapi kenapa dia
melawan. Kalau jawabannya supaya aku berada di posisi yang benar, supaya aku dianggap baik, supaya aku tidak disamakan dengan mereka, maka niat itu sudah bergeser. Dia tidak lagi melawan kejahatan, dia sedang mencari identitas moral. Dan di titik itu keadilan berubah menjadi alat, bukan kebenaran. Kebenaran berubah menjadi senjata, dan moral berubah menjadi topeng. Sejarah dunia penuh bukti satu hal, kejahatan terbesar tidak selalu dilakukan oleh orang jahat, tapi oleh orang yang yakin dirinya paling benar. Mereka merasa berhak, mereka bilang ini demi kebaikan, ini demi masa depan, ini demi keadilan. Dan dengan kalimat itu mereka menghancurkan lebih banyak nyawa daripada penjahat yang jujur dengan kebusukannya. Orang jahat tahu dirinya gelap, orang yang merasa paling benar merasa dirinya cahaya, dan cahaya kalau terlalu terang bisa membakar segalanya. Kesadaran diri. Di titik ini pertanyaan penting muncul, apakah aku ingin melawan kejahatan karena ia menyakiti dunia, atau karena aku ingin berdiri di sisi yang disebut benar? Karena dua niat ini menghasilkan dua manusia yang sangat berbeda. Yang pertama sadar, yang kedua fanatik. Yang pertama berhati-hati, yang kedua babi buta. Dan garis pemisahnya tipis, sangat tipis. Sebagai penutup, ini nasihat dari aku. Kalau kamu dengar ini sampai akhir, ini bukan hadiah motivasi, ini peringatan kecil. Jangan terlalu sibuk membuktikan kamu baik, karena saat kamu butuh pengakuan moral, kamu sudah bermain di permainan yang sama dengan orang-orang yang kamu benci. Jangan buru-buru menunjuk siapa yang jahat, karena seringkali itu cuma cara halus untuk menenangkan ego. Dan kalau suatu hari kamu memilih melawan kegelapan, lakuin dengan satu kesadaran, jangan sampai kamu berubah jadi cahaya yang merasa berhak membakar segalanya. Karena dunia ini tidak butuh lebih banyak orang yang merasa suci. Dunia ini cuma butuh lebih banyak manusia yang sadar akan bayangannya sendiri. Ini bukan ajakan untuk jadi lembek, ini ajakan untuk jadi waras. Makasih ya, saya akhiri. Salam dari Haikal.